Boleh dong kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk video klip ya. Ini official video klip dari original soundtracknya film Mendadak Dangdut, yaitu Jablay. Keren gak teman-teman? Tepuk tangan kali sekali lagi yang meriah. Nah, kalau keren gitu ya. Dan dari mulai tanggal 30 April 2025 akan rilis juga album original soundtrack dari Mendadak Dangdut di digital streaming platform. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada yang didengarkan lagi lagu-lagunya, boleh silahkan ya. Karena ini spesial diproduksi kolaborasi antara HP Music dan juga Amadeus Cinema. Nah, lanjut lagi, kalau misalnya tadi sudah ada video klipnya yang sangat spesial, ada yang penasaran sama trailernya enggak? Biar kita tahu jalan ceritanya seperti apa sih. Kalau begitu langsung saja yang penasaran sama film Mendadak Dangdut, kita saksikan bersama-sama official trailer dari film Mendadak Dangdut. Kak, aku mesti masukin kursi. Kalau kamu mau di tangga. Nah, Stab me in the back, but you won't kill me twice. nah ya buat itu darah siapa? Orang yang ditusuk tadi sore? Ayah lihat, ayah tahu nggak yang nusuk orangnya kayak gimana? Kak, ayah sakit. Kita harus balikin ingatannya ayah, biar dia bisa bersaksi. Korban ditemukan tewas dengan luka tusukan di perut. Lagi nonton apa? Jadi gue sama Wendo lagi bikin grup dangdut. Kita berharap lu bisa gabung jadi penyanyi di kita, karena kita mau tampil di acara lagu PES. Gua mendingan masuk penjara daripada harus dengerin dangdut. Pak, dia ada siapa Pak? Tolongin buat siapa? Ya emangnya ini grup udah ada namanya? Kalau Wawan CS gimana namanya? Diam, Ya udah Wawan bersahabat. gue tebas juga lu. Kita kan janjinya mau nyembuhin ayah bareng-bareng di sini. Ya, tapi aku harus lari. Kalau ada ayah tuh repot. Lari terus. Enggak. Aku udah capek tau gak? Itu kelamaan tinggal di kota sih, jadi manja tau nggak? Kalau di sini layak, begini aturannya. Aku punya rencana. Abang, ikutin dia geraknya. Allah Akbar, jangan ngagetin kayak burung hantu. Tengah malam gak ada suaranya, nangkring aja. Apa sih marah-marah mulu, Bes? Si Wawan perasaan. Lagi nama si Wawan belum punya cewek apa, Bes? Kadang demen mah dia kucing aja melengos. Wah, lihat badannya pundak semua. Oh iya, Bes? Berarti dari depan tuh perlu kena ombak begitu. Stab me in the back, but you won't kill me twice. Nah ya buat itu darah siapa? Orang yang ditusuk tadi sore? Ayah lihat, ayah tahu nggak yang nusuk orangnya kayak gimana? Ya, Kak, ayah sakit. Kita harus balikin ingatannya ayah, biar dia bisa bersaksi. Korban ditemukan tewas dengan luka tusukan di perut. Lagi nonton apa? Jadi gue sama Wendo lagi bikin grup dangdut. Kita berharap lu bisa gabung jadi penyanyi di kita, karena kita mau tampil di acara lagu PES. Gua mendingan masuk penjara daripada harus dengerin dangdut. Pak, dia ada siapa Pak? Tolongin buat siapa? Ya emangnya ini grup udah ada namanya? Kalau Wawan CS gimana namanya? Diam, Ya udah Wawan bersahabat. gue tebas juga lu. Kita kan janjinya mau nyembuhin ayah bareng-bareng di sini. Ya, tapi aku harus lari. Kalau ada ayah tuh repot. Lari terus. Enggak. Aku udah capek tau gak? Itu kelamaan tinggal di kota sih, jadi manja tau nggak? Kalau di sini layak, begini aturannya. Aku punya rencana. Abang, ikutin dia geraknya.
suaranya nangkring aja. Apa sih marah-marah mulu Bes si Wawan perasaan? Lagian Mas Wawan belum punya cewek apa Bes? Ada yang demen sama dia, kucing aja melengos. Nggak lihat badannya pundak semua. Oh iya Bes. Lihat lagi dari depan tuh perutnya ombak begitu. Oke, mari kita kasih tepuk tangan dong untuk official trailer dari film Naik atas, naik Dangdut. Ini sebuah film yang sangat spesial banget karena kalau kita lihat ada dramanya, ada tangisannya, Dilipet aja dulu ada tuh. juga ketawa-ketawanya, nyanyinya juga ada teman-teman ya. Dan informasi juga bahwa film Mendadak Dangdut ini sebuah tribute juga, film terakhir dari Bapak Joshua Pandenlaki yang berperan sebagai Pak Anwar, yaitu Bapak dari Anya ya. Jadi ini film akan menjadi film yang sangat spesial juga. Oke, teman-teman, untuk makin menspesialkan hari ini dan juga biar kita makin tahu lagi tentang film Mendadak Dangdut, aku di sini izin untuk mengundang para jajaran filmmaker dan juga cast dari film Mendadak Dangdut untuk hadir maju ke depan karena kita sudah sediakan juga kursi untuk duduk di sini dan teman-teman media nanti boleh disimak obrolannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh di akhir sesi dari ngobrol-ngobrol kita siang hari ini. Gak usah mundur-mundur. Langsung saja kalau begitu saya ingin mengundang yang pertama adalah kehadiran dari Bapak David Setiawan Suwarto selaku eksekutif produser dari Cinemart. Silakan duduk di kursi yang sudah disediakan. Lalu juga berikutnya kita mau mengundang ada Pak Indra Yudhistira, eksekutif produser dari Amadeus yang juga sudah hadir hari ini. Kami persilakan juga untuk menempati tempat duduk yang sudah tersedia di sini. Berikutnya juga kita kehadiran ada Mas Agus Fahri Fahrudin selaku produser Cinemart. Silakan boleh menempati tempat duduk yang sudah tersedia. Di sini juga sudah hadir Mas Wendy Antono, produser dari Amadeus. Dan juga pastinya kita mau mengundang yang spesial juga di sini sutradara kita Mas Monty Tiwa. Iya, banyak idolanya Mas Monty Tiwa ternyata di sini ya. Banyak fansnya. Oke, lanjut lagi kita ke jajaran dari cast film Mendadak Dangdut. Di sini sudah hadir yang berperan sebagai Wendoy ada Fajar Nugra. Yang berperan sebagai Thomas di sini juga sudah hadir Sada Triyuda. Dan juga yang berperan sebagai Zul ada Calvin Jeremy. Ada pemeran Risa yaitu Putri Patricia. Dan juga pemeran Rizal Maduma ada Mas Dwi Sasono. Pemeran Yatno ada Adi Sudirja. Selanjutnya juga pemeran Babe Romli kita nih ada Bang Opi Kumis. Kebetulan saya namanya Ovi tapi nggak pakai kumis ya. Lanjut pemeran Tata di sini sudah ada Wika Salim. Ada juga pemeran Lola ada Nura datang. Dan juga pemeran Wawan kita ada Keanu Angelo. Dan kita sambut pemeran Naya Anya Geraldine. Oke, silahkan boleh. Sudah nyaman dengan tempat duduknya masing-masing, teman-teman? Kursi panas ya. Oke, di sini teman-teman media sekali lagi kita akan ngobrol-ngobrol seru. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, nanti juga akan ada sesi tanya jawab di akhir dari sesi obrolan kita ya. Tapi sebelum itu aku mau izin dulu. Teman-teman media yang masih ada di sini mungkin boleh kita kasih waktu untuk kalau mau naik ke atas karena masih ada tempat duduk yang kosong. Silakan lewat tangga. Punten yang ada di tangga sayang. Kalau kata orang dulu kan nggak boleh duduk di depan pintu, di tangga juga nggak boleh sebenarnya. Ya. Oke, boleh lanjut yang lainnya teman-teman media yang masih mau naik ke atas boleh. Sudah cukup semuanya? Sudah aman ya? Oke. Langsung kalau begitu kita akan masuk ke sesi ngobrol-ngobrolnya. Hari ini aku mau memulai obrolan siang hari ini bersama Bapak David Setiawan Suwarto. Hai Pak David, apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Mau sapa-sapa dulu mungkin teman-teman media yang sudah hadir, silahkan. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Minal aidin wal faizin. Ih, kalau Pak David yang ngomong saya langsung iya maafin.
Suaranya adem bener ya. Dan terima kasih udah datang pagi-pagi begini. Wah, seru sekali bisa lihat ramai seperti ini di pagi hari seperti ini. Iya, mereka skip lunch loh demi dia ada di sini ya. Ini kan jam-jam makan siang ya. Tapi Pak David, ini kan setelah 12 tahun lamanya nih ya, sekarang Cinemark comeback lagi memproduksi film layar lebar dan berkolaborasi dengan Amadeus dan juga ini filmnya spesial yaitu Mendadak Dangdut. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat Cinemark ini yakin untuk memproduksi film Mendadak Dangdut ini? Silahkan. Iya. Jadi memang sudah hampir 13 tahun Cinemark tidak ikut membuat film layar lebar dan kita ingin sekali bisa berpartisipasi dan berkontribusi juga ke dalam perfilman nasional kita. Dan kita mendapat kesempatan itu beberapa tahun yang lalu. Prosesnya sangat panjang. Ketika pertama kali saya mendengar ceritanya, saya kurang yakin. Lalu setelah beberapa kali revisi, saya hampir nangis di tempat di restoran yang diceritain ceritanya oleh Pak Monty. Dan dari saat itu kita memulai proyek ini kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Jadi karena cerita yang begitu kuat di Mendadak Dangdut ini, yang saya pribadi juga sangat merasa tersentuh dengan ceritanya, tentang rekonsiliasi, tentang perjuangan, dan karena itu kita ingin Mendadak Dangdut ini menjadi film pertama comebacknya Cinemark setelah 13 tahun dan membuat film layar. Wah, tepuk tangan dong. Terima kasih banyak Pak David. Jadi dibalik dari selimutnya kan memang ini, kayaknya kocak nih, seru ya. Tapi ternyata ada juga inti di dalamnya cerita yang sampai membuat Pak David, oke, ini dia waktunya untuk comeback gitu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak David. Berikutnya di sini juga sudah hadir Pak Indra. Apa kabarnya Pak? Baik, apa kabar? Baik, Pak Indra mau sapa-sapa dulu mungkin teman-teman media, silakan. Ya, terima kasih ya teman-teman media, juga teman-teman penikmat film yang sudah hadir. Dan ini adalah hari pertama kali lagi kita mulai kerja ya, jadi mungkin banyak yang lagi liburan, jadi saya mengucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, terima kasih banyak Pak Indra. Langsung aja nih aku mau tanya, di sini kan Amadeus Cinemakna ini berkolaborasi dengan Cinemark ya, menghadirkan lagi nih cerita Mendadak Dangdut yang fenomenal banget ke layar lebar. Nah, apa sih sebenarnya hal-hal yang mungkin kita nggak expect gitu ya, atau yang berbeda deh dari yang sudah disiapkan oleh Amadeus, sehingga film Mendadak Dangdut ini wajib ditonton sama teman-teman semuanya. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, Amadeus Cinemakna itu apa sih gitu? Kok kayak nama baru gitu ya? Tapi sebenarnya kami berdua, saya dan Monty Tiwa sudah berada di industri film tuh sejak 20 tahun yang lalu ya. Di waktu itu mungkin teman-teman pernah ingat film Biarkan Bintang Menari, Andai Ya Tahu, film-film di awal tahun 2000-an di mana saya dan Monty berkolaborasi, dan 2 tahun yang lalu kami berkolaborasi lagi membentuk Amadeus Cinemakna di bawah MTech. Nah, kemudian kenapa memilih Mendadak Dangdut? Kenapa musik dangdut? Saya merasa musik dangdut hari ini berada di momen yang terbaiknya. Ya, kita lihat bahwa mungkin teman-teman kemarin lihat dominasi musik dangdut oleh koplo ya. Mungkin teman-teman pernah terpapar musik dangdut, musik koplonya Denny Caknan, kemudian Happy Asmara dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga ingat mungkin setahun belakangan teman-teman di TikTok berseliweran lagu Garam dan Madu. Itu juga sebuah perkembangan yang sangat menarik dari musik dangdut di mana hip hop berkolaborasi dengan dangdut. Dan mungkin juga sebagian dari teman-teman juga terpapar dengan dangdut klasik yang lagi tren lagi. Ya, pernah dengar OM Lorenza di Sukoharjo di Jawa Tengah, di mana mereka mulai menggaungkan lagi lagu-lagu klasik. Nah, Mendadak Dangdut lahir di tengah itu, di mana kita ingin mengapresiasi kembali musik klasik dangdut. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana di dalam cerita ini Wawan dan teman-temannya itu menyanyikan lagi lagu-lagu klasik dangdut, dan kita harus bersyukur karena nanti kalian akan menonton bagaimana Anya Geraldine yang mati-matian. Jadi waktu pertama kali ketemu Anya, dia itu betul-betul berusaha ingin menunjukkan bukti bahwa dia bisa nyanyi. Ya, jadi dia latihan, dia ke vocal coach, dia ke studio, berusaha keras.
Jadi saya appreciate banget dengan Anya, thank you-nya udah menunjukkan sebuah kerja kerasnya. Nanti kalian akan lihat di mana Anya bernyanyi. Juga Keanu, kita surprise sekali ya. Mungkin teman-teman taunya Keanu cuma bikin konten-konten di TikTok, di Instagram, di sosial media, tapi ternyata Keanu jago nyanyi. Ya, nanti ada beberapa lagu yang dibawakan dengan sangat bagus oleh Keanu. Jadi adalah sebuah kolaborasi dari banyak pemain film yang juga ingin menunjukkan bukti bahwa mereka juga bisa bernyanyi selain acting. Jadi apa yang sangat berbeda menurut saya nanti adalah tidak cuma cerita soal bagaimana musik dangdut, soal pelarian, soal mencari jati diri, tapi juga bukti bahwa anak-anak Indonesia itu juga ternyata suka musik dangdut dan musik dangdut menjadi identitas dari film ini. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Indra, boleh kita kasih tepuk tangan ya. Jadi keren banget ini filmnya bisa membuktikan bahwa kan kita sudah menikmati banyak sekali turunannya musik dangdut selama ini. Mungkin ada yang buka TikTok, ada yang buka sosial media, semuanya dangdut. Nah kali ini siapa tahu nih bisa terhibur dari filmnya gitu ya. Dan juga mengembalikan identitas dangdut di awal dangdutnya ada seperti itu. Oke, lanjut lagi. Di sini juga sudah hadir ada Mas Fahri. Halo. Terima kasih sudah hadir selaku produser Cinemart. Aku mau tanya-tanya dong, gimana sih proses kolaborasinya, kerjasamanya dengan Amadeus dari waktu ketemu, terus mungkin perembukan ide sampai jadi nih, akhirnya filmnya sesaat lagi akan tayang di Indonesia. Oke. Dari awal ketika saya baca sinopsis globalnya, terus dari konsep ceritanya, saya mendadak tertarik, mendadak jatuh cinta dengan ceritanya. Nah dari situ akhirnya kita diskusi konten dengan Bang Monty dan tim Amadeus. Akhirnya kita menentukan syuting tanggal berapanya dan akhirnya memang kita execute itu di tahun lalu. Itu aja. Oke, seperti itu ya. Jadi memang prosesnya itu langsung satset-wat-wat gitu ya, tanpa basa-basi langsung aja lo eksekusi gitu. Oke, terima kasih banyak Mas. Dan di sini juga sudah hadir ada Mas Wendy. Halo, Mas Wendy. Boleh aku minta oper dulu? Nah, mic-nya sudah ada ya. Gimana sih proses perjalanannya kalau tadi kan dari pembentukan ide sampai dengan akhirnya eksekusi nih si filmnya. Kalau dari pemain-pemainnya gimana sih bertemu dan memilih para cast ini? Silahkan Mas. Pemilihan para cast. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari awal ketika perusahaan cerita sampai kita jadi untuk awal sebenarnya Pak Monty udah terbayang. Kita sempat rembukan, saya, Pak Monty, Mas Indra sempat rembukan siapa yang pemain yang cocok. Yang pertama kali itu Wawan dan Nura. Pertama kali dapat. Setelah baca kita masih bingung siapa yang untuk menjadi Naya. Mas Indra satu tuh bilang, Wen, lo harus dapetin Anya nih. Ini paling cocok nih. Pak David pun sempat yang Pak David bilang akhirnya menangis. Itu benar, waktu itu Pak David menangis karena di hari Pak David menangis itu mendadak Pak Monty itu ngabarin Keanu mengusulkan Anya dan Anya bersedia. Jadi mendadak banget itu kejadian yang bersama dengan Pak David waktu itu nangis kita ketemuan di resto itu Pak David ya. Nah kalau untuk yang lain memang prosesnya memang ya seperti selayaknya memang ada proses casting. Beberapa nama yang kita ajukan dari tim casting pun dari Ivo, dari Oki, dari tim Amadeus dan Cinema Art itu kita kolaborasi untuk memilih pemain. Cuman yang patut diapresiasi sih luar biasanya para pemain yang Keanu mau berapa lama ya latihan keyboard, maksa-maksa latihan keyboard, Anya latihan. Biasanya pianika soalnya Keanu kan. Latihan keyboard ya sampai kamar teman-teman ya kemana-mana muter-muter bawa keyboard. Anya juga yang latihan dangdut, latihan joget-joget dangdut ya. Sama Fajar ya, latihan kendang, bawa kendang kemana-mana ya, selalu. Jadi semua yang ada di sini tuh bukan pakai body talent, tapi memang Keanu, Fajar itu bener-bener bisa main kendang dan main keyboard. Wow, jadi ini proses dari pembuatan filmnya sebelumnya aja tuh udah banyak banget usaha-usaha maksimal yang diberikan oleh para castnya gitu ya Mas ya. Keren banget. Tadi berarti Keanu dulu baru akhirnya deal dengan Anya nih ya. Oke, usulnya pertama dari Keanu. Jadi kita tahu ya gajinya Anya kepotong fee manajemennya Keanu ya. Mas Indra sempat minta memaksa. Caranya sih.
Kita kotak-kotak-kotak kayak Keanu sama Pak Monty, entah bagaimana diskusinya sehingga schedule-nya kok jadi bisa ya? Itu dia, luar biasanya ya akhirnya. Oke, terima kasih banyak Mas Wendy untuk penjelasannya. Nah, kita langsung lanjut lagi ke Mas Monty Tiwa. Mas Monty, tadi kan udah diceritakan ya jalannya dari idenya awalnya seperti apa, bentuk kolaborasinya. Nah, setelah juga kalau misalnya sosoknya Mas Monty Tiwa sendiri kan sukses di beberapa film drama komedi nih ya. Nah, kalau misalnya sekarang di Mendadak Dangdut, boleh dong diceritakan secara singkat film ini tuh sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Tadi kan sempat di-spill sedikit, mungkin detailsnya seperti apa, terus juga apa sih yang mau Mas Monty tawarkan ke penonton sehingga penonton tertarik untuk menonton film ini? Silahkan. Oke, baik. Minal aidin wal faizin, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Secara singkat, saya bisa bilang bahwa kalau kita bicara tema besar ya, Mendadak Dangdut, entah itu yang sekarang nanti akan rilis dan yang dulu pernah dirilis juga oleh Cinemark. Mendadak Dangdut sebagai sebuah film secara tema itu bicara tentang perubahan dan benturan budaya. Jadi itu sebuah tema yang akan selalu relevan, terutama di Indonesia ya, di masyarakat yang sangat majemuk itu. Kita penuh dengan cerita-cerita benturan budaya tentang perubahan dari status quo menuju sesuatu yang baru. Dan sejarah sinema Indonesia penuh dengan cerita-cerita drama komedi yang mengangkat tema seperti itu. Kalau zaman dulu kita masih ingat ya karya-karya almarhum Asrul Sani dengan Kipas-Kipas Cari Angin, Cintaku di Rumah Susun dan sebagainya. Jadi tema-tema benturan budaya di sebuah masyarakat yang majemuk dan perubahan-perubahan entah itu dari posisi lama ke posisi baru itu selalu menarik dan selalu unik untuk dikulik. Nah, Mendadak Dangdut adalah itu. Kalau boleh saya agak rewind sedikit ya sejarah Mendadak Dangdut dari Cinemark saat itu tahun 2006 kita boleh dibilang mengambil sebuah resiko yang sangat besar. Kenapa? Karena mungkin teman-teman yang pernah nonton di tahun 2006 ya, Mendadak Dangdut, masih ingat ada yang belum lahir? Aku belum lahir. Waduh. Enggak, canda. Udah SMA. Teman-teman pasti masih ingat di tahun segitu persepsi dangdut, musik dangdut di masyarakat urban kota ya, kota besar itu seperti apa? Tentunya tidak dipandang sebagai musik yang cool atau asik untuk didengar oleh anak-anak kota lah. Sekarang tentu sudah tidak demikian, tapi dulu masih seperti itu. Dangdut dianggap hanya milik dan hanya bisa dinikmati oleh golongan menengah ke bawah. Jadi Mendadak Dangdut di tahun 2006 mengambil sebuah resiko yang sangat besar. Tapi kita ambil, karena kita waktu itu juga percaya bahwa tema ini memang dibutuhkan dan selalu menarik untuk dikulik ya. Kita cukup terkejut, hasilnya adalah lagu Jablay meledak. Bahkan sebelum filmnya tayang. Seminggu sebelum filmnya tayang, saya waktu itu lagi duduk-duduk makan di emperan Fatmawati, tiba-tiba pengamen sudah menyanyikan lagu itu. Padahal filmnya belum tayang di bioskop. Cukup kaget gitu. Dan yang kagetnya lagi, banyak yang menikmati dan menyanyikan itu adalah anak-anak muda kota, nama Jakarta. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak kami prediksi saat itu. Ketika dangdut ternyata bisa diterima oleh anak-anak muda saat itu, terutama yang di urban ya. Nah, jadi kita melihat bahwa Mendadak Dangdut di saat itu telah melakukan sesuatu yang sepertinya kita tidak duga dan baru berbuah hasilnya di tahun 2020-an ke atas ketika kita melihat anak-anak muda sekarang di festival-festival film
di festival-festival pentas seni musik sekarang ya banyak dangdut-dangdut koplo dan sebagainya. Kok saya dengan segala kerendahan hati mencoba untuk rewind lagi, sepertinya Mendadak Dangdut membuka jalan untuk itu, meskipun tentu tidak satu-satunya faktor ya. Memang dangdut adalah musik yang sangat layak untuk diterima semua kalangan. Tapi saat itu, seingat saya memang kita bergulat dengan stigma-stigma dangdut tidak layak untuk ditonton anak-anak muda ibu kota. Sampai ke titiknya sekarang. Jadi, kenapa Mendadak Dangdut tahun 2025? Karena menurut saya saat ini ketika dangdut sudah bisa diterima secara lebih luas lagi dibanding tahun 2006, sepertinya untuk sebuah karya comeback Cinemark yang saat itu dengan sangat berani mengambil resiko, ini adalah salah satu judul yang paling layak untuk ditayangkan ulang. Terima kasih. Oke, Mas Monty, terima kasih banyak untuk ceritanya. Tapi memang aku setuju banget sih lagu Jablay aja udah jadi lagu aku banget kalau karaokean sama teman-teman ya. Udah wajib banget harus ada, dan ditambah lagi dengan official video klipnya tadi yang sudah kita saksikan bersama, di mana lagu ini juga dibawakan oleh Anya dengan begitu tetap dangdut tapi mewah gitu ya Mas Monty terlihatnya. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi sudah dari jajaran filmmaker, kita beralih ke jajaran cast. Di sini sudah hadir Fajar Nugrah. Hai, aku boleh izin Mas untuk mikrofonnya? Nah, oke, siap, sudah ada. Halo. Halo Kak. Apa kabar sih? Baik, Alvin. Alhamdulillah ya. Kita kan Gen Z banget gini ya ngomongnya. Kacau. Wow. Iya lagi. Oke, Fajar, boleh dong diceritain Fajar jadi siapa sih di sini? Terus karakternya seperti apa? Apakah sama dengan kamu aslinya atau kamu harus acting banget di sini atau gimana? Boleh dong diceritain ke teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wal faizin, teman-teman media, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ini kali ya, sebelumnya tuh saya merasa film Mendadak Dangdut dan dangdutnya sendiri itu punya sentimennya sendiri terhadap saya, karena waktu itu sekitar tahun 2005 atau 2006 saya pernah membawakan lagu Jablay di Emperan Fatmawati waktu itu ya. Hah? Oh, jadi ternyata Itu apa, Pak? Wah, ternyata kamu keren banget. Waktu itu belum kenal tapi kan. makasih banyak. Thank you Amadeus, thank you Cinemark sudah mempertemukan saya, dan makasih banyak waktu itu kasih 1.000 ya Bapak ya. Thank you. Jadi paham ya tonggak komedi di film ini siapa ya? Di Menutu ternyata dapat, alhamdulillah. Kalau untuk karakter sendiri ya saya tuh benar-benar sama Keanu banget. Sama saya tuh kayak teman perjuangannya Wawan, Keanu berperan sebagai Wawan, saya Wendoy. Kita tuh orkes kampung aja biasa gitu, orkes yang kayak rockes lah gitu, orkes ibarat kata gitu. Dan saya adalah pemain kendang. Kalau untuk kesulitan ya sebenarnya di kendangnya itu sih Kak. Belum ketemu sih kita waktu itu. Oh, emang kamu bisa? Enggak. Saya dari keluarga besar juga tidak ada darah musik, begitu akhirnya di Mendadak Dangdut ini harus bermain gendang. Makanya kayak bener-bener saya untungnya disediain workshop gendang gitu selama 3 hari intens banget. Sampai saya bawa kendang ke kosan saya. Bener-bener pas saya mainin kendang di kosan tuh, kamar sebelah mainin keyboard. Sebelah lagi nyanyi. Wah, itu emang jadi kosan orkes ya. Tiba-tiba mendadak orkes kosannya. Jadi memang menyenangkan sekali, dan syuting sama Pak Monty juga sangat enjoy banget. Itulah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Fajar, keren loh. Lanjut lagi kita ke pemain berikutnya yang sudah hadir di sini adalah pemeran Thomas. Di sini ada Sada Triyuda. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Sada, kalau Sada sendiri berperannya sebagai apa, karakternya kayak gimana? Mungkin boleh diceritain dong ke teman-teman di sini. Ya, aku berperan sebagai Thomas. Thomas itu adalah seorang manajernya Naya. Dan Thomas itu karakter yang sangat ambisius terhadap kerjaannya dan sangat care dengan Naya. Secara garis besar. Oh gitu. Dimulai dari care nih ceritanya. Care dong. Oh gitu. Hanya Geraldine gitu loh. Oh sabar, tenang ya. Kita semua
semua juga dari tadi kayak mata tertuju ke siapa tahu lah, paham lah ya. Thank you. Kameranya ke sana semua masalahnya. Oke, tapi ada kesulitan nggak kamu memerankan peran ini? Terus terang nih waktu itu juga, nih sharing sedikit ya. Waktu itu juga sempat curhat sama Mas Monty pas lagi syuting. Karakter Thomas ini adalah salah satu karakter yang lumayan tantangannya cukup berat buat gue secara pribadi. Gitu, karena dari segi apa ya, cara berpikirnya Thomas itu, walaupun dia orangnya baik-baik aja gitu, cuma cara berpikirnya Thomas itu sangat opposite dengan apa yang biasa orang normal, cara pikirnya orang normal lah gitu. Jadi agak sedikit berbeda dan gue harus beradaptasi dengan ketika gue harus meranin Thomas, itu cara berpikirnya benar-benar switch total dari gue secara pribadi, dan itu lumayan jadi tantangan. Tapi sangat menyenangkan dan itu challenge yang cukup jadi pelajaran yang berharga buat gue. Oke, thank you Sada. Tepuk tangan dulu boleh. Lanjut lagi ke kawan lama saya kalau yang ini ya, kebetulan. Kalau ada dia tuh Bone pengen nyuruh nyanyi. Boleh lagu Jablay? Ada Calvin Jeremy. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sini. Minal aidin wal faizin, saya Calvin Jeremy, berperan sebagai Zul. Oh, Zul. Zul, iya. Kalau Iya. tadi kan ada manajernya. Nah sebelum langsung ke Anya, ada saya karena saya adalah asprinya dari karakter yang diperankan oleh Anya. Oh gitu, sosok yang paling dekat berarti dengan Anya ya. Ya seperti kalau Bapak Presiden kita kan punya orang di sampingnya, nah itu kayak gitu. Oh, kamu jadi orang kepercayaannya banget gitu lah Iya, ya. cuman bedanya saya mungkin nggak sempet nyisirin Anya. Oh gitu, tadinya mau ngepang ya rencananya ya. Harusnya dikutak sih kalau mau ngepang ya. Tapi Calvin, Iya. gimana nih Zul ini perannya, apakah sama dengan karakternya Calvin sehari-hari atau berbeda atau ada challenge tersendiri gitu? Kebetulan challenge-nya semua sih bisa diatasi karena teman-teman mainnya juga seru-seru banget, terus juga komunikatif juga sama Pak Monty dan timnya. Cuman emang sebelum bener-bener nerima project ini gitu ya, terus mungkin nggak sengaja jadi aku mimpi jadi kayak asisten seorang artis. Ini true story gitu, terus sempet diambil kayak projectnya gitu kayak soalnya kan ya pertimbangan waktu dan semuanya segala macam gitu ya, terus ya dimimpiin itu ini kayaknya udah pertanda nih, udah deh ini true story yang nggak ngarang gitu. Emang kalau orang Indonesia dekat sama mistis ya? Mistis ya. Kebawa mimpi, wah harus nih tanda tangan nih langsung. Tanda nih, Oke, siap. Jadi nggak ada kesulitan, semuanya smooth ya dari karakter Zul ya. Menyenangkan ya, nanti kesulitannya pas nonton aja kebayang lah kesulitannya bakal. Tapi pertanyaan, Zul itu kepanjangannya apa sih? Zulkifli, Zul Hasan, Zul... Bos, Iya, maksudnya kan Zul kan ada banyak gitu. Iya, sebenarnya Zulkifli. Oh, Zulkifli, ya kejawab ya. Makasih banyak Calvin, tepuk tangan dong buat Calvin. Lanjut lagi, kita di sini sudah punya Putri Patricia juga. Hai, hello, aku di sini. Nah, hai. Selamat siang. Selamat siang. Kalau Putri sendiri ini kan sempat jadi perhatian banget nih di saat rilis teaser dari trailernya sendiri nih. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit dong. Sebenarnya kamu berperannya sebagai apa sih, Kak Putri? Masa sih jadi pembicara gimana sih? Saya jujur saya nggak tahu ya. Ya biasa deh, kita kan suka gosip-gosip di belakang. Ya, boleh. Gogon gosip-gosip underground gitu. Iya, kita kan skena. Selamat siang teman-teman. Saya Putri Patricia, di sini peran saya sebagai Kompol Risa. Sebagai polisi. Gimana ya? Karena kalau saya menceritakan mungkin karakternya aja ya. Karena kalau jalan cerita ntar yang ada itu masih rahasia ya. Karena yang seru kan pasti di bagian belakang kan. Nah jadi kalau saya sebagai seorang polisi tentunya karakternya ya pasti tegas, dan begitu ada suatu kejahatan, tindakan kriminal kan tentunya kita sebagai polisi turun, ya kan? Apalagi ini kan ceritanya seorang penyanyi terkenal gitu kan, pasti dong seorang bosnya langsung turun ke lapangan untuk langsung melihat gitu. Ya udah selidik dan terus selidik. Kalau mau tahu hasilnya, jangan lupa nonton tanggal 30. Terima kasih banyak Kak Putri. Soalnya aku tuh tadi jujur banget pas ketemu kamu hari ini tuh ngeliatnya langsung kayak,
ini jadi polisi bukan sih? Soalnya tadi tuh berwibawanya tuh luar biasa. Kalau ini kayak mbak-mbak jalan ke PS emang ya hari ini ya konsepnya ya. Ih, jaksel banget soalnya. Iya gengsi, benar. Tapi tadi kalau kamu langsung mendadak menjadi polisi lagi, aku disuruh push up mau loh. Cocok. Bagus ya. Oke, kalau itu kamu Tri, lanjut lagi kita ada Mas Dwi Sasono. Berperan sebagai Rizal Maduma. Selamat sore, siang. Siang. Selamat siang teman-teman semua. Hai, Mas. Boleh diceritain ini kan hadir kembali nih menjadi si Rizal Maduma nih. Ya, selain mendapatkan fee-nya 2 kali, apalagi nih yang membuat mungkin perbedaan karakternya, ceritanya, atau gimana gitu. Boleh diceritain Mas, silakan. Jadi di film itu jagoannya gua. Gua megang lo sih. Ada jagoannya dong kalau nanya anak gua ya biasa, Bapak film ini jagoannya siapa? Bilang gua. Biasa jagoan keluarnya belakangan. Gitu kan. Ya ini rasanya seperti flashback ke 16 tahun lalu ya. 16 tahun lalu gitu rasanya seperti preskon dulu lagi gitu pas dengar lagu Jablay tadi itu saya ingat flashback itu bersama teman-teman pemain dulu juga sama Titi, Kinar dan semuanya lah gitu. Dan semoga sih aku berharap akan selalu ada mendadak dangdut lagi berikutnya lagi di generasi-generasi berikutnya karena memang ya seperti tadi Pak Monti bilang musik dangdut itu ya nggak akan pernah mati gitu, nggak akan pernah padam, selalunya akan mengikuti zaman gitu. Ya aku senang banget perjalanannya nggak mungkin saya ada di sini kalau nggak karena dulu saya dipilih Pak Monti dan Sinemart untuk memerankan Rizal. Dulu belum Rizal Maduma masih Rizal Saleh Al-Katiri dulu. Proses perjalanan dari seorang pemain organ tunggal di Senandung Citayam sampai akhirnya sekarang dia menjadi seorang produser dangdut ternama gitu. Dan dia baru sadar ternyata dia adalah titisan dewa dangdut. Mungkin ya Pak Monti begitu bisa jadi ya Pak Monti masuk ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Dari kibasan rambutnya sih aku percaya kamu dewa dangdut ya. Maaf Mas, yang di samping kesambet. Oke, terima kasih banyak Mas Dwi Sasono. Boleh kita kasih tepuk tangan dong. Lanjut kembali di sini ada Adi Sudirja. Hai. Pemeran Yatno ya. Iya, betul. Jadi gimana sih Yatno itu sebenarnya dia tuh gimana? Kenalan dulu lah bentar. Oh iya benar-benar. Halo, namaku Adi Sudirja Horas. Jadi kalau di film ini semuanya orang Jakarta, orang Betawi segala macam ya kan. Adalah orang Medan kurang ajar satu ini. Boleh ngomong gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti di-cut kok sama mereka. Diedit. Pakai Ya, CapCut. jangan digoreng-goreng, jangan males ya. Aku Adi Sudirja. Aku berperan sebagai Yatno dan aku mendadak jadi bintang film. Sebelumnya aku viral dengan Ayamku Putra. Terima kasih kesempatannya Pak Monti, luar biasa ceritanya ditulis untukku. Terima kasih Mami Ivo waktu itu milih aku, walaupun banyak persaingannya ya Mam. Gitu, itu karena susu sih. Ya, karena aku ahli masang susu di film ini. Masang susu, iya bener. Masang susunya itu nggak cuma satu-satu, langsung dari ember mulai tangan pembuka. Nah, terus terima kasih juga Pak Indra Yudhistira supportnya. Pak David orang kaya, makasih Pak. Kalau mau orang ada aja baik. Diam. Dari tadi gue nggak ditengok, gue di sini nggak ada. Ketutupan kok besar kali situ. Oh iya bener. Kan konsepnya backdrop. Ya, minggir sedikit. Di sini aku jadi bapak kontraannya Anya Geraldine. Aku tuh cukup unik karakternya. Aku selain bapak kontraan, aku bisa jahit, bisa sulam alis, bisa botox, bisa pijet vitalitas, bisa bekam, bisa pasang susu, bisa gali kubur. Ya, pokoknya slogannya pagi jualan bubur, siang jualan sayur, sore gali kubur, malam jadi pelak. Pelakor. Nah, kurang lebih seperti itu.
Terima kasih banyak. Ini film pertamaku. Kalau dulu main film-filman, main artis-artisan di kandang kambing, di kampung, ya kan. Sekarang dengan bintang-bintang yang luar biasa di sebelahku ada Wisosono sampai sana semua. Ini senior-senior semua luar biasa. Yang dulu aku tengok di layar kaca, sekarang aku main bareng mereka. Ini kesempatan yang luar biasa. Terima kasih. Keren kali lah kau lah. Iyalah. Bintang film aku. Bintang film nanti ya. Mendadak bintang film. Mendadak minta enggak juga, nanti kan Amin di kedepannya banyak lagi ya tawaran-tawarannya ya. Ya kan Pak David. Ih. Lagi dan lagi dibayain orang ada ya. Oke, Ari thank you so much. Tepuk tangan dong boleh. Nah, kita lanjut dah nih. Kalau yang ini kita langsung beda nih ngomongnya nih, karena ada Bang Opi. Bang Opi kumis. Aduh, seksi banget tuh kumis. Pengen banget gua kepang. Kepang lu sakit hordeng warteg. Bang Opi, kabar gimana Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Iya. Ini berperannya jadi apa sih? Waduh, di sini sebetulnya peran gue peran sutradara nih, nyari gue yang paling susah. Ini peran yang paling berat memang. Cuma Bang Monty yang tahu peran ini mesti dipegang sama Opi Kumis. Tunggu dia yang tahu. Karena di sini kan jadi pimpinan orkes nih. Pimpinan orkes itu kulitnya aja mesti sama kulit gendang itu. Ini pertama ya. Harus mateng ya kulitnya. Betisnya mesti sama suling. Ya. Terus kumisnya mesti sama nada yang ada di organ tuh. Kan ada hitam-hitamnya tuh. Jadi Bang Monty ingat nih Opi Kumis nih. Pas. Tapi pada waktu gue di calling di situ, dia ngeliat kumis gue, dia ngomong begini dulu nih Bang Monty. Bagaimana Pi kalau kumis dicukur? Ada duitnya Pak, lumayan. Kalau gue sih bukan permasalahan dia mau bayar apa gimana, bukan. Cuman kalau gue nyukur kumis, kalau gue ngaca, ini bibir gue kayak bajai Salemba, lu tau gak? Jadi kayak habis nabrak tiang listrik kan begitu. Iya, tapi alhamdulillah perannya jadi Babe Romli. Gue punya anak, si Wawan nih ya. Ini anak perasaan di dalam cerita itu dia nih gak pernah gue sayang perasaan dia. Padahal gue sayangnya bukan main. Ini anak pada waktu emaknya masih ada, ini ngidamnya paling repot nih. Ngidam apa itu kalau boleh tahu Bang? Emaknya pengen makan genteng kodok. Makanya jadi dia nih, tapi gue sayang banget sama dia. Nah di sini urusannya urusan bersaing deh, dia buka juga urusan musik nih. Nah dia kayaknya cemburu sama gue karena gue deketin si siapa nih? Bukan, Wika. Iya. Punya penyanyi begini itu bisa bayangin. Aduh, seger banget tuh Bang. Pimpinan orkes gue. Terus penyanyi kayak dia. Nggak bakal gue inget sama not. Patut salah mulu mainnya. Gak lupa. Iya. Duit saweran gue kemana gue kantongin gue nggak tahu. Ya begitu deh ceritanya. Pokoknya kita nonton aja nanti filmnya deh. Ih luar biasa. Mantap. Ya terima kasih. Bang Opi. Bang Opi. Itu bener-bener pantun dong Bang Opi. Pantun. Boleh. Sayur kiong dimasak tumis. Cakep. Makannya bulan puasa. Cakep. Dicium pakai kumis. 6 bulan masih berasa. Kalau ada yang nggak percaya boleh angkat tangan. Tepuk tangan lagi dong Bang Opi. Iya, terima kasih. Iya, kumis Bang Opi kayak poninya Ovi, nggak berjeda ya, nggak social distancing, rapet bener pokoknya ya. Tahu aja. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bang Opi. Kita lanjut lagi. Yang tadi udah disebut-sebut ada Kawika Salim di sini. Yang bikin Bang Opi lupa nada. Bagus nggak lupa pulang dia ya. Kawika apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Aduh saya jadi deg-degan karena semuanya dari ujung-ujung lucu semua. Enggak harus lucu, kamu harus cantik aja. Iya bener. Dia duduk aja manis banget. Kak Wika, ini kan comeback lagi nih katanya ya. Setelah 10 tahun gak sih terakhir main film juga? Aduh lupa juga, iya kayaknya udah lama. Iya kayaknya udah lumayan lama vakum nih dari dunia perfilman. Kenapa kembali laginya langsung ngambil project Mendadak Dangdut? Sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih udah datang media-media dan juga teman-teman semua yang ada di belakang.
Kenapa bisa aku akhirnya main lagi ya, satu karena itu dia mendadak dangdutnya. Kebetulan kan karena memang penyanyi dangdut, terus diajak untuk berpartisipasi. Tadinya juga sebenarnya agak-agak belum mau karena belum pede kan. Apalagi juga tahu pemain-pemainnya juga semuanya keren-keren. Tapi Pak Indra, mana Pak Indra ya? Pak Indra yang meyakinkan. Coba, akhirnya kan aku main ke kantor, ketemu Pak Indra dan Pak Monty, ya akhirnya ngobrol segala macam, dan ternyata juga setelah aku tahu ceritanya bagus banget. Terus juga karakter aku sebagai Tata di Mendadak Dangdut ini kan juga janda, punya anak satu yang harus menghidupi anaknya sendirian, nggak ada suami. Jadi penyanyinya Ria Buana, Babe Romli, sampai akhirnya yaudah deh supaya tetap jadi penyanyi andalan, kawin aja Babe Romli supaya supaya tetap dipakai sama orkesnya kan. Kalau nggak kawin sama Babe Romli kita nggak dapet job gitu, karena tapi pasti nggak ikhlas dong pernikahannya. Ya gimana lagi, maaf ya Be, tapi akhirnya kan cinta ya Be, dimasakin akhirnya Babe. Ya jadi perannya juga di sini. Aku juga ya satu kan juga bukan pemain film ya, jadi untuk bisa masuk di perannya Tata juga ya berkat Pak Monty juga, Pak Indra meyakinkan supaya juga aku jadi pede, ya akhirnya belajar, ya alhamdulillah juga akhirnya bisa memerankan si Tata di sini yang berjuang buat anaknya sematawayang dan juga pengen tetap jadi primadona, karena kan akhirnya datang Anya nih, kata wah kurang ajar, udah job gue udah setengah-setengah, hanya datang makin gak laku kan. Udah ngawinin juga Bang Opi, aduh. Mana udah kawin sama Bang Opi lagi gua. Nyesel masih gak laku juga, gimana ini. Kalian tahu kan rasanya kan. Kesian banget kan. Tapi ceritanya bagus banget. Aku juga baca cerita dari film ini juga bagus banget, dan pemainnya semuanya juga alhamdulillah semuanya membantu gitu. Jadi senang banget bisa ada di produksi Mendadak Dangdut ini, punya keluarga baru, punya saudara baru, dan mudah-mudahan juga hasilnya, karena yang aku lihat juga semua di sini pemain kayak nggak acting gitu, semua tuh kayak kelihatannya natural dan ikhlas banget. Jadi mudah-mudahan juga nanti apa yang disuguhkan sama kita juga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Terima kasih banyak Wika Salim. Lanjut lagi ada Nura datang. Hai. Halo semuanya. Hai sis. Jadi Nura, kamu tuh berperan jadi siapa? Gimana karakternya? Aku tuh berperan sebagai Lola. Lola itu adiknya kakak. Terus aku. Iya betul, adiknya kakak pasti. Bener, adiknya kakak. Aku juga salah satu bareng sama Zul, Zul ya, bener Zul, sorry sama Zul, aku bantuin kakak juga nemenin kalau dia manggung dan lain-lain waktu dia masih jadi penyanyi pop hits Jakarta. Oh keren. Gitu. Jadi kamu jadi adiknya Anya di sini ya. Benar. Oke, ada kesulitan mungkin atau apa yang spesial dari perannya kamu sendiri di film ini? Ini salah satu peran yang aku jalaninnya relax banget, sama seneng banget, syutingnya happy. Pak Monty juga a very warm director, the way dia, maksudnya naskahnya bagus banget semuanya, kayak bacanya tuh bener-bener hangat banget buatku. Dan Pak Monty selalu bisa memantik perasaan-perasaan yang membuat aku bisa lebih mengerti situasi dan perannya. Gitu. Oke, jadi apapun kesulitannya semuanya jadi kerasa nyaman aja ya. Banget, seru. Memang intinya harus nyaman dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Nura datang. Lanjut lagi di sini ada Keanu Angelo. Halo semuanya. Keanu, hai. Kamu katanya tadi nggak disayang sama Bang Opi, emang bener? Kenapa? Gak disayang sama Bang Opi katanya. Iya dia nyanyi janda mulu, kawin mulu. Jangan kan di film, di dunia nyata dia kawin mulu. Kayak kucing nih kawin mulu ya. Tapi kalau Keanu sendiri nih, kan perannya jadi Wawan. Nah sebenarnya siapakah sosok Wawan ini? Walaupun tadi sudah terspill ya anaknya Babe Romli. Cuman dia tuh sosoknya seperti apa sih? Terus apa yang spesial yang kamu berikan di dalam film ini yang kayak bener-bener kayak keluar dari zona nyaman lah seperti itu?
Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat siang lagi. Jadi saya mainnya jadi Wawan. Wawan ini anaknya Babe Romli. Dia tuh ketua organ tuh gitu. Jadi saya tumbuh besar pasti diselimuti dengan organ Babe. Susah juga diselimutin organ ya. Iya kan. Udah kayak gitu. Seiring kita kan beda zaman nih ya. Dia zaman organ zaman dulu, kita udah zaman sekarang. Jadi gue banyak visi misi nih. Kayaknya enakan diginiin deh. Ya, cuman dia otoriter. Akhirnya otoriter terus menjanda. Gue nggak di warung. Asal gue ngomong udah digaji kagak. Ide gue ditempis. Akhirnya gue punya tekad untuk bikin sendiri, gue tunjukin gitu. Pembuktian ke Babe. Ya tokonya ambisius dengan mimpinya. Terus kayak cerdik gitu melihat peluang mana nih yang bisa gratisan biar gue sukses gitu. Terus kayak Anya kan lagi susah tuh, gue susahin lagi. Si Naya. Iya. Tantangannya jadi laki. Lo lihat dong tangan gue. Lo lihat rambut gue. Pak Monty bener-bener deh. Terus main keyboard. Ya Allah, bagus ngomongin drum kan? Udah gitu gue nyanyi dangdut. Gue nyanyi dangdut dulu termiskin sedunia. Jadi orang melarat lagi gue. Oke, jadi emang benar-benar ini ya buat kamu spesial banget dan banyak challenge-nya gitu. Banyak ya? challenge-nya, terus emang di dunia nyata aku juga suka banget sama dangdut. Terus aku merasa setuju sama Pak Monty bahwa dangdut yang dulu di zaman aku kecil itu tuh adalah suatu revolusi musik dangdut gitu. Kayak sampai dangdut tuh bisa diterima sama anak muda kayak sekarang, kayak orang terjablay-jablay gitu kan, anak-anak muda di karaoke. Kayak kalau bisa diulang sekali lagi revolusi itu, aku mau jadi bagian dari tumbuhnya musik dangdut di industri gitu. Nah kebetulan kan karena dia mau terjun ke dalam industri ini, gimana kalau kita coba refnya? Setuju ya? Nah. Mohon maaf ya wartawan ya, suara gue lagi seret, jadi seadanya aja. Gak apa-apa ya, udah dari dulu seadanya kita terima. Dikit aja ya. Ya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Nyanyi juga miskin juga loh. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku. Berak nih gue lama-lama. Kalau kata babe gue, kata babe Romli kayak gini. Kenu, lu dangdut apa bindang gue tanya. Centoknya enggak ada, cuman aja. Gue jawab kayak gini, ngondek deh. Kalau lagi nyanyi lo komentar. Lagi audisi gue. Gitu. Ya, tapi bagus lah suara Keanu, keren loh. Penipu lo. Bukan gitu, baru pengen gue kasih krisnya. Biar itu transfer. Keanu, ditunggu loh single-singlenya lo nanti ya. Single apaan? Gue 2 lagu, makanya nonton. Oh iya, minta maaf ya. Kalau main gue nyanyi kan untung ada di trailer, jadi gue nyanyiin tuh tadi. Masya Allah, keren. Ya, Keanu, tepuk tangan lagi dong. Dan last but not least ada Anya Geraldine. Aku tuh sebelum MC ini tuh banyak banget yang bilang kayak, aduh Ovi kamu yakin itu tuh mirip banget kamu sama Anya. Apa sih? Celananya belum diselesain. Iya pakai crop top ya, Allah kita kalau pakai crop top kayak lagi maternity shot ya. Kita minta maaf sebelumnya nih. Anya, cantik, manis. Gimana nih prosesnya Anya bisa terlibat di Mendadak Dangdut? Boleh dong diceritain ke teman-teman di sini? Oke, sebelumnya semuanya, hai. Di gua hai gak ada yang jawab semua. Anya jawab. Makasih ya udah pada datang siang ini. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah gimana prosesnya aku bisa join di project ini. Nah, prosesnya waktu itu aku lupa gimana ceritanya. Aku ngobrol sama Keanu, terus Keanu bilang ada project nih, bagus banget ya. Iya gak sih? Mendadak Dangdut. Terus gue bilang kayak, ih gue mau banget dong. Iya gak sih? Terus Keanu ngobrol sama Pak Monty. Terus habis itu sama Pak Monty, akhirnya kita ketemuan kan ke kantor. Terus ternyata ngobrol-ngobrol-ngobrol,
Terus jadi kayak ternyata nyambung banget dan akhirnya ya udah jalan aja, jadi smooth aja gitu, bener-bener smooth banget semuanya. Semuanya udah garis tangan Tuhan ya. Kayaknya ya. Dipermudah semua jalannya ya. Tapi kan kalau Anya Geraldine sendiri ini kan udah sering mencuri perhatian dari acting-actingnya nih. Mungkin kan awalnya kamu mungkin sempat diragukan sama beberapa orang kayak Anya bisa acting gak ya? Ternyata di beberapa film sebelumnya kamu tuh wow banget loh actingnya. Nah kalau untuk menjadi Naya sendiri di film ini, gimana? Apa yang kamu persiapkan? Nah, untuk menjadi Naya di film ini tuh sebenarnya persiapannya lumayan banyak. Tapi menurut aku itu bukan kesulitan gitu. Karena pas mempersiapkannya juga enjoy. Jadi tentunya untuk menjadi karakter Naya persiapannya itu adalah pertama nyanyi ada lagu indie. Dan kalau nyanyi itu emang sebelumnya aku sebagai Anya, aku pernah belajar nyanyi lagu yang bukan dangdut lah gitu, kayak sekitar setahun gitu. Nah terus challenge-nya adalah sekarang aku harus nyanyiin, kita rekaman berapa lagu dangdut Pak? 6. Iya banyak, kita ada rekaman 6 lagu dangdut sama 1 lagu indie ya Pak. Iya. Nah akhirnya ya udah di sini challenge-nya aku harus belajar nyanyi dangdut plus yang lain-lainnya itu, terus rekaman juga. Aku kira awalnya tuh kayak aduh aku bisa nggak ya, tapi nggak tahu kenapa kok malah enjoy banget ya gitu. Karena sebenarnya mungkin dari kecil kuping aku tuh udah familiar sama dangdut gitu. Jadi dulu di rumah tuh kayak sempet disetel, cuman aku emang nggak pernah kayak bener-bener nyanyiin gitu. Tapi ternyata kemarin-kemarin pas latihan terus pas rekaman nyanyi apa segala macam, oh ternyata enjoy banget gitu. Udah familiar. Wih, jangan-jangan abis ini ada singlenya nih duet sama Wika Salim nih. Oke, tapi kalau Anya sendiri nih Naya itu perannya karakternya, seperti apa sih sebenarnya? Nah, kalau Naya ini kan sebenarnya di ceritanya itu dia adalah penyanyi yang sudah terkenal ya di ibu kota. Terus juga akhirnya ada sesuatu lah yang harus membawa dia lari ke kampung bersama adiknya dan bapaknya. Kita miskin ya di situ ya. Iya nggak sih? Tadinya kaya katanya. Dulunya Tapi kaya. nggak tahu lah hartanya kemana. Pokoknya ada sesuatu nggak bisa apa-apa selain berpetualang mau nggak mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarga juga dengan cara nyari duit, nyanyi dangdut gitu. Iya, nah jadi ya sebenarnya tuh ada korelasinya juga sih ya kalau aku ngerasanya ya antara karakter Naya sama Anya gitu. Dia adalah sama-sama anak sulung ya, anak pertama perempuan. Aku pun sebagai Anya juga aku adalah anak pertama perempuan yang juga mensupport keluarganya gitu. Naya kan juga mensupport keluarganya gitu. Jadi aku rasanya memerankan karakter Naya tuh ikhlas banget karena banyak banget hal-hal yang relate sama Anya gitu loh. Iya. Dan kalau misalnya merantau kan biasanya dari desa ke kota, kalau ini kebalik ya. Iya. Dari kota ke desa merantaunya. Aku juga anak rantau loh, dari Bekasi ke Jakarta. Jauh loh Bekasi. Kenapa sih? Sabar, tenang. Oke Anya, cukup? Sudah jawabannya? Aman? Oke. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Nih kalau terakhir kesannya beban banget tahu. Kayak harus closing apa gitu. Aman aja. Nggak apa-apa, paling gunting pita abis ini. Makasih banyak Anya Geraldine. Kita kasih tepuk tangan dong. Tapi mungkin untuk menutup sesi tanya jawab ini, sebelum kita nanti kasih waktu untuk teman-teman yang mau tanya, aku mungkin mau kembali ke Mas Monty dulu. Mas Monty kan peran ayahnya Anya di sini diperankan oleh Bapak Joshua Pandenlaki yang kebetulan ini adalah film terakhirnya beliau gitu. Mungkin ada yang mau diceritakan dari Mas Monty sendiri soal sosok beliau? Ya, ini ya makanya untuk rilis Mendadak Dangdut ini kita punya emosi semua di sini yang terlibat, emosi yang campur aduk gitu. Di satu sisi kita bahagia akhirnya karya kita lahir kembali, tapi satu sisi kita kehilangan salah satu aktor hebat di Indonesia. Ini adalah film terakhir Pak Josh dan itu juga tadi makanya saya ngomong ke kawan-kawan semua, apapun itu hasilnya nanti, ayo saat kita promo kita maksimal, kita gencar-gencaran karena mari kita lakukan ini semua untuk mengenang almarhum Om Josh karena dia sangat layak
untuk memiliki film terakhir yang dikenang oleh banyak orang. Om Josh dalam kenangan saya di film saat kita syuting Meledak Dangdut, mungkin seperti banyak kawan-kawan yang udah tahu ya sepak terjang beliau di perfilman. Dia orang yang paling pertama kali menunjukkan profesionalitas di tengah suasana syuting yang mungkin hiruk pikuk, letih, dan saat itu dia sudah mengalami sakit-sakit ya, karena setahun sebelum syuting itu saya tahu betul dia masuk rumah sakit. Kenapa saya tahunya? Karena waktu itu kita hendak ada produksi series yang kita juga minta Om Josh, tapi dia masuk rumah sakit dan waktu itu cukup lama ya, ada sekitar hampir sebulan lebih. Jadi buat kami waktu itu mau tidak mau terpaksa harus mencari penggantinya. Nah, ketika Mendadak Dangdut akan diproduksi, Ivo, casting manager kami, datang ke saya bilang, Pak, ini gimana kalau untuk karakter Bapak itu Om Joshua Pandilaki. Langsung pertama kali yang keluar dari mulut saya, ini serius, beliau kan baru sakit nggak nyampe setahun ya dari saat itu baru sakit yang menurut kami sakitnya cukup serius, yaitu sampai di rumah sakit sebulan gitu, hampir sebulan. Nah, tapi akhirnya ternyata Ivo bilang Om Josh yakin bahwa dia sanggup. Nah, fast forward, saat itu saya pun udah siap memberikan dispensasi kalau beliau mesti istirahat atau seperti apa, atau mungkin jumlah scene-nya dikurangi. Tapi dia adalah satu-satunya yang di set ya, yang saya lihat semuanya semangat memang, tapi dia satu-satunya yang nggak pernah kendor. Sementara ya kita, bahkan saya pun ada titik-titik kita sangat letih, kita kendor semangatnya. Nanti naik lagi, nanti letih lagi gitu, tapi dia yang konstan. Sementara ternyata baru saya tahu beliau sebetulnya lagi dalam kondisi yang sakit saat itu, tapi nggak mau nunjukin. Nah, proses dubbing Mendadak Dangdut itu adalah pekerjaan terakhir yang dia lakukan. Dia di hari dia melakukan dubbing, audio post kita dia melakukan dubbing, lalu seminggu setelah itu dia berpulang. Jadi Om Josh benar-benar telah menyelesaikan semua tanggung jawabnya secara full di film ini. Dan salah satu keinginan saya di hati yang paling dalam adalah nanti juga kawan-kawan saat menonton Mendadak Dangdut, bahwa ini adalah film terakhir kita untuk mengenang salah satu aktor hebat Indonesia, Joshua Pandilaki. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Tompi atas jawabannya. Dan mungkin sekarang kita langsung bisa buka sesi tanya jawab. Di sini teman-teman media yang mau bertanya, kami persilakan untuk angkat tangannya. Nanti tim publishers kami akan bantu untuk memberikan mikrofonnya. Silakan yang ada di tangga, mohon izin punten sedikit ya. Oke. Silakan, nanti disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya apa ya. Oke, silakan. Boleh berdiri Kak, izin biar terlihat. Nah, thank you. Halo, selamat siang. Saya Adi Prawira dari Kompas.com. Mau nanya ke Anya nih. Kan penyanyi dangdut Indonesia kan identik sama goyangan khasnya sendiri ya untuk di dangdut ya. Kalau Anya sendiri di karakter Naya ini, apakah belajar koreografi atau menemukan goyangannya khas sendiri nggak sih untuk Naya? Terima kasih. Oke, Kak Adi, kamu mewakili pertanyaan semuanya kayaknya di sini ya. Goyang ya, goyangan yang ditanya pokoknya. Gimana kalau koreonya sendiri ada nggak sih belajarnya khusus? Karena kan kalau kamu kan tadi bilang katanya udah pernah belajar lagu yang pop sebelumnya. Nah, kalau dangdut kan ciri khasnya ada goyangannya tuh. Kamu gimana? Nah, kalau kemarin tuh emang sebelum syuting, selain ada workshop nyanyi, ada workshop koreo juga. Untuk kayak beberapa kali pertemuan, untuk nari gitu ya, joget. Nah, sebenarnya di situ sih koreonya nggak 100% plek-tiplek harus kayak gitu. Tapi aku dibantu aja sama koreografernya untuk nemuin kira-kira
gerakan mana nih yang luwes, yang nyaman gitu. Jadi ntar pas lagi syuting bisa dikeluarin aja. Dan yang aku keluarin waktu di syutingan itu spontan ya goyangan pinggul itu ya. Nggak tahu kenapa yang keluar itu, ya udah akhirnya jadinya jogetnya gitu terus buat si Jablay. Oh iya, Emang nggak apa-apa masih buat lagu dicoba. Jablay. Iya betul, oke. Jadi seperti itu, Kak, cukup menjawab ya. Terima kasih banyak. Lanjut lagi, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nanti tim publicist kita mau kasih mikrofonnya. Oh, ada dari sebelah sini ya. Oke, boleh izin berdiri ya Kak. Disebutkan nama sama dari media mana. Cik. Ya perkenalkan aku Ihsan dari Simpo TV ya. Aku mau nanya 2 pertanyaan ya gitu. Pertama ke Pak Montitiwa dulu. Ini kan kita tahu Mendadak Dangdut tahun 2006 kan sangat booming sekali ya gitu. Dan sekarang juga ada Mendadak Dangdut yang bisa dibilang yang kedua atau versi remake-nya gitu. Ada gak sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat saat ini ya gitu? Kira-kira apa yang membuat dia trigger untuk nonton film Mendadak Dangdut gitu? Karena kalau tadi saya lihat secara trailer kurang lebih inti ceritanya sama ya gitu. Ada seorang penyanyi pop yang ke kampung dan ingin menjadi penyanyi dangdut gitu kurang lebih. Terus yang kedua untuk Anya Geraldine ya. Di Mendadak Dangdut tahun 2006 kita semua udah bisa tahu gitu kalau core memori kita itu langsung ke Titi Kamal gitu. Dan tapi setelah kita menonton trailer tadi gitu dari aku pribadi mungkin beralih ya core memorinya kepada Anya Geraldine. Nah, Anya Geraldine sendiri ada gak sih kayak selain workshop tadi ya gitu treatment yang dilakukan apakah menonton film Mendadak Dangdut yang tahun 2006 ataukah lebih sering mendengarkan lagu dangdut atau sering berdiskusi dengan para tokoh atau para penyanyi dangdut apa seperti apa gitu orang itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Silakan Mas Monty mungkin langsung dijawab. Ya, terima kasih Mas. Tapi untuk pertanyaannya Anya, coba saya ada bantu kasih sedikit ini ya input juga karena ini menarik ketika ada perbandingan dari film tahun 2006 yang dimainkan Titi Kamal dengan yang sekarang diperankan Anya. Jadi sebetulnya melanjutkan cerita pendek tadi tentang pemilihan Anya sebagai Naya. Jadi waktu itu benar kata Wendy bahwa yang sebetulnya kita sudah dapatkan pemainnya adalah di awal-awal tuh Keanu sama Nura. Keanu karena jelas saya sudah beberapa kali kerja sama dengan Keanu, kita udah punya chemistry yang sangat apik. Sementara Nura, saya akrab betul dengan ayahnya Nura. Jadi kurang lebih melalui ayahnya saya juga udah banyak dengar cerita-cerita tentang Nura. Jadi begitu ada karakter Lola, saya langsung kepikiran Nura. Nah tapi untuk memilih Naya ini kita lama sekali, nah dapat bahkan sampai udah hampir mau reading saat itu sampai Keanu masih terus mendesak. Keanu ini kan ada ambisnya juga kan dia. Jadi dia tuh, ayo siapa nih Naya pengen latihan, pengen reading ya Nu ya. Kalau Keanu tuh kayak gitu, dia pengen kalau bisa latihan tiap hari dia maunya gitu. Tapi Nayanya belum dapat. Sampai akhirnya tiba-tiba suatu hari Keanu akhirnya ngomong, Pak, kalau Anya aja gimana? Saya langsung bilang, gue udah kepikiran itu sih, tapi mana mau Anya main film yang ada dangdutnya. Itu maksudnya saya jujur udah pernah kepikiran itu, tapi udah langsung saya kubur saat itu pikiran itu karena dalam pikiran saya ya seorang Anya Geraldine nggak akan mau lah kalau ada tawaran film yang ada dangdutnya. Terus siapa waktu itu nanya ya yang lagi ada di situ juga, emang dulu waktu milih Titi Kamal gimana sih Pak? Dulu kita saat itu mikir siapa ya? Karena judulnya Mendadak Dangdut kan, artinya ada kondisi yang tadinya tidak dangdut tiba-tiba jadi dangdut. Dulu kita mikirnya siapa kira-kira pemain di era 2000-an yang nggak mungkin nyanyi dangdut? Wah, Titi Kamal. Nah, barusan Anya Geraldine apa tuh Pak? Nggak mungkin nyanyi dangdut. Mungkin sama dong ya. Nah, di situ saya baru sadar bahwa memang ternyata selama ini kita paradigmanya salah.
saat menyanyi, karena udah punya beban dangdut itu kan. Dangdut itu buat kita memang salah satu musik yang harus dipresentasikan secara baik dan benar. Jadi tentu mindset kita saat itu ya nyari yang kira-kira bisa dangdut gitu. Nah, Anya kelewat karena tidak masuk ke kategori itu, padahal ternyata dia adalah yang paling cocok. Dan ternyata lagi setelah kita lihat bahwa dia ternyata salah satu yang paling dangdut. Itu plot twistnya ya. Tuh kan dia bangga ya. Oke. Nah, balik lagi ke Mendadak Dangdut yang tahun 2006 ke sekarang 2025 ya. Sebetulnya secara cerita, mungkin kalau buat teman-teman yang udah pernah nonton, kita tidak mengatakan ini adalah remake atau reborn atau reboot atau apalah gitu ya, istilah yang mungkin dikenal. Karena Mendadak Dangdut yang sekarang ini ya Mendadak Dangdut gitu. Yang 2006 ya Mendadak Dangdut, yang 2025 ya Mendadak Dangdut. Secara dunia penceritaannya, apa yang terjadi dengan Naya, dengan Lola dan adik-adiknya dan Wawan itu mengambil waktu dan tempat memang persis 16 tahun dari film Mendadak Dangdut tahun 2006. Makanya ada karakter Rizal. Rizal, Dwi, kalau di tahun 2006 kalian ingat kan masih pemain organ tunggal di kampung yang sok-sokan mencoba membuat sebuah orkes kecil dengan hanya modal organ tunggal aja. Dia waktu itu masih nobody. Nah, tapi berkati Isma Duma yang saat itu diperankan oleh Titi Kamal, mereka menjadi terkenal. Itu di tahun 2006. Nah, disinilah dunia penceritaan Mendadak Dangdut 2025 dimulai dalam satu ruang waktu yang sama. Universe yang sama. Nah, di tahun 2025, Rizal yang dahulu adalah pemain organ tunggal yang gak dikenal siapa-siapa, kini telah menjadi produser dangdut legendaris. Nah, jadi dari situ kita bisa bilang bahwa yang di tahun 2025 ceritanya baru, sama sekali nggak ada kaitannya sama cerita yang lama. So, lebih fresh, lebih unik, dan lebih lengkap. Lengkapnya apa? Kita di sini ada drama keluarga yang menyentuh hati juga. Itu kalau dulu kan tentang kakak adik ya, antara Titi Kamal dan Tina Reopsi. Kalau di sini sekarang kita punya kakak adik, Lola dan Naya, tapi kita juga punya hubungan antara Lola, Naya dengan ayah mereka, Anwar, yang diperankan almarhum Joshua. Lalu juga ada konflik keluarga antara anak Wawan dengan ayahnya, Bang Opi Kumis ya, Haji Romli. Lalu juga ada Tata yang diperankan Wika Salim, di mana dia seorang janda anak satu yang harus berjuang untuk menghidupi anaknya dengan segala kesulitan hidup setelah dia menjanda. Nah, jadi Tata sendiri sebetulnya ini agak sedikit spoiler bahwa karakter yang ada di lagu Jablay itu adalah karakternya Tata. Nah, jadi ini menjadi sebuah tontonan hiburan yang lebih komplit. Saya berani bilang itu dari sisi komedi, dari sisi drama yang menyentuh, dan juga pastinya musik. Untuk musik, kawan-kawan kita ada campuran dari musik-musik klasik. Salah satunya ada Termiskin Sedunia, lalu Terlanjur Basah, Terlena, sama Memandangmu. Itu adalah lagu-lagu dangdut klasik yang tentunya boleh dibilang anthem dangdut yang kalau kalian semua dengar nanti di bioskop pasti akan ikut menyanyi. Ditambah dengan lagu-lagu dangdut yang baru yang mewakili dangdut generasi sekarang yang lebih banyak mengambil unsur koplo ya. Nah, kita juga dibantu untuk memproduksi lagu-lagu dangdut klasik itu dengan rekan kami dari HP Musik. Jadi terima kasih HP Musik, Pak Didi, Kiki. Dengan untuk kerjasamanya kita bisa menghadirkan musik dangdut yang komplit di tahun 2025, mulai dari dangdut klasik sampai ke dangdut terkini yang bisa dinikmati nanti tanggal 30. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih banyak Mas Monty. Jadi kita yang datang ke bioskop itu harus niatnya tuh diubah ya, bukan membandingkan dengan yang dulu, tapi justru ini dia nih cerita apa lagi nih yang baru di filmnya kali ini. Oke, mungkin dari Pak David ada yang mau ditambahkan, Pak David silakan dari jawabannya Mas Monty. Gak apa-apa, Pak David dulu mungkin kalau mau menambahkan jawabannya. Ya ini tadi sama seperti yang Pak Monty katakan, ini bukan rebirth, remake, reboot atau dua atau dan lain-lain. Ini adalah mendadak dangdut. Ya. Dan ya tadi unsur-unsur yang sudah Pak Monty ceritakan juga adalah yang membuat saya yakin tentang cerita ini. Setelah sebelumnya pernah di-share versi sebelumnya dan saya merasa kurang yakin awalnya. Nah yang kedua itu karena unsur-unsur keluarga dan hal ini yang membuat saya rasanya seperti ini kuat sekali gitu. Jadi itu yang kita butuh bantuannya dari semua teman-teman yang ada di sini untuk bisa mengajak semua orang yang ada di luar sana untuk bisa ikut menonton nanti tanggal 30 April. Oke, terima kasih banyak Pak David. Lanjut ke Anya, apa tuh treatment khususnya ada nggak sih selain tadi belajar nyanyi dangdut, koreo, mungkin tadi masnya nambahin jadi dengerin musik dangdut terus atau gimana ngobrol-ngobrol sama sesama penyanyi dangdut misalnya? Iya. Jadi tadi kan masnya kan nanya kalau misalnya yang dulu itu kan yang tahun 2006 itu gimana sama yang sekarang. Nah jujur waktu di tahun itu aku tuh emang nonton film Mendadak Dangdut yang lama itu dan emang suka juga gitu loh. Jadi ketika aku sekarang ngedapetin perannya, alhamdulillah banget rasanya gitu. Karena akhirnya bisa memainkan satu film yang emang aku suka dan dulu tuh ikonik banget juga. Benar. Dan harapanku semoga Mendadak Dangdut yang 2025 ini bisa ikonik juga kayak yang dulu. Amin. Amin. Terima kasih Anya. Oke, lanjut lagi mungkin penanya terakhir, silahkan kalau ada yang masih kurang jelas mau ditanyakan. Oke, mungkin dari teman-teman publicist dibantu untuk bisa memberikan mikrofonnya. Ada yang di bawah juga. Di sebelah sini, mbaknya. Bawah lagi. Gak kelihatan memang tangannya dia begini doang. Kayak unyil dia tangannya. Gitu. Bisa nggak ngangkat tangan gitu. Oke, silakan mbaknya boleh berdiri biar kita bisa lihat juga. Halo, selamat siang. Aku Rena dari suara.com. Aku punya beberapa pertanyaan. Pertama buat Keanu, menyambung tadi kata Mas Monty soal ide menawarkan Anya gitu. Kenapa terbesit di Keanu sendiri? Anya nih kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua buat Anya. Ini kan tadi habis rekamannya katanya 6 lagu ya. Gimana ya? Jadi mendadak pengen nyanyi dangdut kayaknya. Itu yang kedua. Satu lagi boleh Mbak? Boleh skripsi emang konsepnya aman aja. Satu lagi tadi Mas Dina Sana udah sempat nge-spill bahwa karakternya jadi kayak Dewa Dangdut. Ada nggak Mas Monty mungkin mau bikin spin-off untuk ceritanya Mas Dina Sana sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekalian ngasih ide loh Mas Monty loh. Iya. Oke, mungkin dari Keanu dulu silahkan gimana ide awalnya bisa Anya nih yang terbesit? Karena kalau ngomongin mendadak dangdut itu kan yang kita tahu bersama gitu bahwa mendadak dangdut nih orang nggak dangdut tapi mendadak dangdut. Siapa sih kira-kira yang nggak dangdut di otak aku dengan keterbatasan knowledge aku? Ya Anya Geraldine di New Dangdut. Terus kayak aku juga ngerasa akan punya kemewahan untuk bekerja sama orang yang aku nyaman karena dia lagi main banget sama aku di kala itu dan dia lagi les nyanyi parah menurut gue. Jadi kayak Anya nih bisa nih gitu. Terus kayak buruan deh pak gitu. Tapi kok bertemannya di kala itu emang sekarang udah gak temenan lagi? Gimana sih? Sekarang dia lagi syuting. Oh, jadi jarang main karena sibuk. Baru selesai syuting. Nah kalau di saat itu gue gak syuting, dia gak syuting. Jadi tiap hari main aja kayak orang gak ada juntrungannya. Jadi kalau ditanya cewek cantik bisa nyanyi siapa? Di otak gue cuma Anya karena di depan gue tuh main sama Anya mulu, ngerti gak? Dan Anya
Gue tahu dia tuh udah filmnya udah 20, jadi gue ngerasa itu akan memudahkan gue banget sebagai aktor baru untuk bisa refleks ke dia. Karena dia pasti udah enak nih tulangnya, ngerti? Luwes Kalau gue ya. kan masih kaku, masih nyari-nyari. Jadi kayaknya enak deh kalau sama Anya nih di film ke-21 tuh sama gue, di film keempat gue ini. Jadi gue bisa banyak belajar ke orang yang gue gak gengsi buat kayak nunjukin vulnerability gue sebagai aktor gitu. Keren jawabannya. Benar-benar bisa jadi skripsi loh Mbak. Oke, lanjut mungkin di Anya ya. Anya tadi gimana nih? Adakah mungkin kemungkinan kamu akan benar-benar mendadak menjadi penyanyi dangdut setelah ini? Oh itu tadi pertanyaannya itu ya? Iya. Waduh. Sebenarnya nggak masalah. Maksudnya aku orangnya selalu open sama opportunity yang ada gitu. Cuman emang nextnya apapun itu, kalau emang kesempatan yang baik buat aku, pasti aku ambil. Cuman aku takut ntar bersaing sama Mika Salim ya. Makanya aku bilang gue. Jangan. Berat kalau lawannya Anya, gue ntar nggak laku lagi jobnya. Nggak usahnya. Oh iya banyakan dia sih, udah langsung 6 lagunya. Gue satu aja nggak laku-laku. Enggak kok, meledak. Ya. Oke, terima kasih Anya. Lanjut lagi, Mas Dwi, gimana tuh tadi? Katanya ada sempat di spill mau ada spin-off-nya. Kalau kamu sendiri tertarik nggak sebelum kita tanya Mas Monty? Waduh. Tadi itu sebetulnya itu sebuah ide sebetulnya dari Mbak. Ya kan. Tapi nonton dulu ya waktu tahun 2006 enggak? Nonton ya. Iya, menarik sih. Aku tadi juga begitu Mbaknya nanya, wah itu menarik juga karena perjalanannya pasti akan panjang gitu kan, gitu. Ya kalau bagaimananya mungkin kita bisa tanya ke Mas Monty dan Pak David mungkin ya. Oke, Mas Monty boleh dong Mas Monty, idenya tuh menarik loh. Ini kan 16 tahun perjalanannya jadi dewa dangdut, ya kan? Mau diceritain gak nih next? Jadi, ya. Amin. Berarti mbaknya tanda tangan kontrak nanti ya. Idenya soalnya dari sini ya. Bantu ide ya. Karena aku yakin kalau memang ini peran ini emang made for Dwi sih. Rizal ini dan mungkin kalau teman-teman yang belum tahu memang Mendadak Dangdut itu film pertamanya Dwi ya, terutama sebagai pemeran utama. Ada film sebelumnya tapi nggak dapet izin kita. Pocong yang pertama dulu ya, mungkin kalau ada yang tahu, Sinemat juga. Itu kita tidak dapat izin tayang, dilarang tayang. Nah itu Dwi tuh, sebetulnya harusnya itu jadi film pertamanya Dwi. Tapi mohon maaf Dwi, kita bayar di Mendadak Dangdut. Terbukti ya, kita masih ingat banget sama sosoknya beliau juga di film yang 2006 ya waktu itu ya. Oke, terima kasih Mas Monty, terima kasih juga semuanya. Boleh dong kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Sebelum kita mau ada sesi foto, mungkin untuk menutup obrolan ini ada closing statement atau ada yang mau disampaikan untuk teman-teman media dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin dari Anya dulu, silakan Anya. Closing statement aja. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada mau ajak-ajak nonton, silahkan. Oke, semuanya teman-teman yang udah tadi lihat trailernya, udah lihat music videonya, dan udah denger kita semua selucu apa. Pasti udah ketebak kan filmnya bakal selucu apa. Ala pressconnya aja ngakak-ngakak terus kayak gini, ya kan? Jadi jangan lupa nanti ajak semuanya disebarkan kabar baiknya ini untuk nonton film Mendadak Dangdut tanggal 30 April di bioskop. Terima kasih Anya. Dari Keanu dong, boleh dong Keanu. Gak bisa lelan saya. Ngapain gue, mau tinju gue. Enggak, ngomong aja. Bonek, lidahnya gatel aja begini. Iya, gue gak suka kalau kibas rambut doang ngomong. Semuanya untuk tanyain ini. pengen tahu gitu kan begitu. Di sini di tempat Pokoknya apa di luar, kita dangdutan ya tanggal 30 bareng ya. Aku Anya bakal goyang kalian semua. Kalau kalian ke bioskop. Terima kasih banyak Keanu. Nura dong, boleh dong. Kasih mungkin sedikit apa yang mau diinfo ke teman-teman di sini, silakan. Aduh. Kalau di luar masang-masangnya. Semoga rasa hangat yang kami semua rasakan pas syuting bisa sampai ke kalian di layar nanti tanggal 30. Amin, terima kasih banyak. Queen Kasalim, mungkin ada sedikit closing statement untuk teman-teman media di sini, silakan. Pokoknya buat teman-teman semua yang belum pernah lihat Anya goyang, cuma ada di film ini, jadi sayang banget kalau nggak nonton.
tanggal 30 April kita semua bakal lihat Indonesia diguncang oleh Anya Geraldine. Jadi nggak cuma di Senopati digoyang di sini pokoknya ya. Oke, lanjut lagi mungkin dari Pak David ada sedikit yang mau disampaikan untuk teman-teman media di sini untuk menutup, silakan. Kalau mau nonton satu-satu boleh, yang satu-satu. membuat saya awal-awal Udah satu-satu terharu. semua. Kalau mau lihat Anya Dangdutan, nggak bisa kalau mau lihat Keanu main film panjang kali ini, dan kalau mau lihat Wika Salim kembali lagi setelah 10 tahun, dan banyak hal-hal lainnya, nanti nonton tanggal 30 April. Terima kasih banyak Pak David. Pak Indra mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, teman-teman semua, terima kasih udah datang. Kalau ingin melihat kehangatan, melihat acting yang sangat natural, melihat Anya Geraldine nyanyi, melihat Keanu nyanyi, melihat semua pemain luar biasa, datang deh. Karena ini adalah era di mana penonton Indonesia harusnya bangga karena film Indonesia sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Tadi Pak kita ke Indra. launch, Pak. Dan untuk penutup mungkin ada Launch closing yang tadi statement bisa. dari Mas Monty. Silakan. Masih kuat nggak? Udah lah ya, kita nggak usah stres-stres nih. Dolar naik. Rame, Pak. Itu Itu ditarik ke launch dulu. ekonomi lesu. Udah, yuk kita sejaman aja. Pakai flash aja. Pakai flash yang di situ nanti yang di launch-nya tadi. Menangis haru. 30 April ya. Terima kasih banyak Mas Monty. Karena dibalik dari semua kisah yang diceritakan hari ini, film ini begitu ringan dan hangat ya, yang pastinya bisa menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Jangan lupa 30 April 2025. Aku izin mungkin untuk ajak semuanya yang ada di sini untuk berdiri, kita foto sama-sama. Dan untuk seluruh teman-teman media yang sudah hadir kali ini, kami persilakan untuk mencari area terbaiknya untuk bisa mendapatkan gambar terbaiknya juga hari ini. Nanti aku akan arahkan juga pandangan mata dari seluruh jajaran filmmaker dan juga cast di sini. Jadi nggak usah khawatir, yang ada di belakang, yang ada di atas juga akan tetap bisa mendapatkan gambar terbaiknya. Oke? Di luar ya? Kalau Boleh, gua ajak silakan. Anda, gua tarik Mungkin Anda. yang ada di tangga jangan desek-desekan ya kakak-kakak ya. Mungkin bisa diambil Aku mati area lagi. kanan dan kirinya nggak masalah.